Hai, apa kabar? Selamat datang di channel YouTube saya. Jangan lupa like dan tekan tombol berlangganan yang berwarna merah di bawah, dan juga jangan lupa tekan tanda loncengnya agar kamu dapat mendengar video-video terbaru secara cepat. Terima kasih. Kali ini, saya akan bercerita horor yang berjudul Keluarga Hantu di Ruko Batam yang berasal dari cerita nyata atau cerita mistis oleh Ghost Return. 19 tahun yang lalu dengan modal yang saya pinjam dengan ayahku, saya datang ke kota Batam untuk membuka usaha. Saat itu Batam tidak seramai sekarang. Mall besar seperti BCS, Nagoya Hill belum dibangun. Dari kenalan, saya menyewa sebuah ruko di Komp Bumi Indah yang sekarang sudah dikenal dengan kawasan yang dipenuhi dengan grosir tas dan parfum. Sama dengan yang lainnya, saya juga melakukan dagang parfum di sebuah ruko yang saya sewa antusias dan semangat. Kebetulan saya adalah suku Tionghoa di lantai 2 ruko tersebut. Saya menyembah Dewa Guankong atau lebih dikenal dengan Dewa Perang. Pada awalnya saya merasa baik-baik aja di ruko tersebut. Hingga akhirnya, ada beberapa aneh yang terjadi. Struktur ruko-ruko tersebut adalah di bawah ruko toko yang main display semua parfum saya. Kemudian ada sebuah pintu, bila dibuka, adalah sebuah ruangan kecil yang di sana saya menyembah Dewa Tezugong atau disebut Dewa Tanah. Kemudian ada sebuah tangga menuju ke lantai 2. Sampai di lantai 2 yang pertama, adalah sebuah ruang dapur dan kursi. Kemudian menuju sebuah lorong yang saya sekat menjadi beberapa kamar. Kamar-kamar tersebut saya sewakan sebagai kos kepada karyawan yang bekerja di sekitarnya. Kejanggalan dimulai ketika para staf suka menempel hal yang berbau religius di pintu kamar. Mereka tidak memberitahukan kepada saya apa yang tinggal di ruko itu sendirian yang terjadi, dan saya pun tidak mau bertanya banyak hingga akhirnya semua penghuni kos meninggalkan kosku. Akhirnya hanya saya, dan kejadian mistis mulai terjadi padaku dan selalu terjadi. Saya sering melihat seorang wanita melewati dapurku, seorang pria melewati lorong kosku. Kadang-kadang beberapa anak putri yang kira-kira umur 7 atau 9 tahun muncul berdiri di sampingku. Saya sangat takut, tetapi demi usaha dan situasi ekonomi pada saat itu, saya tidak mungkin meninggalkan begitu saja. Saya sudah mencari beberapa orang pintar untuk melakukan pengusiran, tetapi yang terjadi justru hantu-hantu ini muncul dengan frekuensi lebih tinggi. Akhirnya, saya pergi ke orang pintar yang bisa berbicara dengan dewan. Kata dewa, hantu yang menghuni di rumahku lebih banyak daripada yang saya perkirakan. Benar-benar hal yang buat saya stres. Sudah dililit masalah keuangan dan dagang, malah sekarang ada saja kejadian mistis begitu. Akhirnya, saya merasa harus ada jalan keluar. Daripada melawan mereka, saya mencoba menyogok mereka karena saya tahu dari orang pintar bahwa yang muncul adalah satu keluarga hantu. Saya meletakkan kue dan membakar lilin kemenyan, dan saya berdoa agar mereka menerima persembahanku. Belum 2 detik, sungguh penampakan yang mengerikan. Saya segera lari ke kamar atas. Saya melakukan sesajen di lantai bawah. Di ruang saya menyembah Dewa Tezugong tersebut. Segera saya ke altar Guangong. Saya mengambil patung Guangong tersebut dan memeluknya. Saya tidak berani kemana-mana. Saya hanya duduk dan memeluk patung Guangong hingga esok paginya. Saya memberanikan diri untuk turun ke lantai bawah untuk membuka ruko. Kue yang saya sembah untuk keluarga hantu masih di situ, namun bentuknya sudah berlendir-lendir dan menggelikan, seperti pernah dikunyah saja. Di hari itu, saya seperti biasa melayani pelanggan, hingga akhirnya salah satu pelanggan yang mau membayar berdiri dengan tegang seperti ketakutan dan membatalkan pembelian dan pergi begitu saja. Saya sadar itu pasti ulah anggota keluarga hantu. Malam harinya, saya pergi ke rumah pacarku, lalu curhat dengan orang tuanya. Setelah berbincang-bincang, orang tua pacarku
Beri solusi agar aku tetap buka toko di sana tetapi malam harinya tidur di rumah mereka saja. Segera saya balik ke ruko tersebut untuk mengambil semua pakaian dan dokumen saya. Ketika saya jongkok untuk mengambil celana di lemari, hantu wanita berdiri di sampingku dan bertanya, "Kamu mau pindah ya?" Saya tidak menjawab, segera saya mengambil barang pribadiku dan meninggalkan ruko tersebut. Setelah saya pindah, saya sudah jarang ke lantai 2. Kebanyakan saya buka tutup ruko di lantai bawah. Tetapi saya percaya ini adalah pengaruh makhluk mistis. Usahaku kurang lancar. Akhirnya, saya dibantu oleh saudara lain untuk menyewa sebuah toko di Mall Lucky Plaza. Akhirnya, usahaku mulai membaik di Lucky Plaza dan saya menutup ruko berhantu tersebut. 15 tahun sudah berlalu. Akhirnya ruko itu disewa oleh salah satu kawanku. Saya masuk dan menyapanya nongkrong di dalam. Saya tidak lagi mengungkit kejadian itu di dalam benakku, karena saya percaya mungkin saat itu saya dalam keadaan stres dan mungkin semua itu adalah halusinasi saja, maka tidak ada manfaatnya. Saya menceritakan kepada kawanku ini, yang ujung-ujungnya menakuti dirinya. Kebetulan sehari sebelumnya, saya membeli iPhone terbaru. Saya menguji kualitas kamera di toko tersebut dengan mengambil beberapa foto di dalam ruko tersebut ketika melihat hasil jepretan seorang anak lelaki sekitar umur 3 tahun dalam keadaan telanjang dan berwarna hijau muncul di hasil jepretan tersebut. Sungguh terkejut saya melihat ada foto tuyul di dalam jepretanku. Saya rasa tidak bisa lagi saya menutupi hal tersebut. Segera saya memberitahukan Herman nama samaran apa yang saya foto. Dia diam sejenak dan mengajak saya untuk duduk di Donald depan masjid itu. Dia menceritakan kepada saya, dia sudah mengetahui keberadaan para hantu dan mereka akan marah bila dia menceritakan langsung di ruko itu dikarenakan Herman sampai saat ini masih membuka dagang di sana. Maka, saya tidak akan menuliskan apa dagangannya. Menurut Herman, kejadian aneh mulai ketika saudaranya dari Tanjung Batu menginap di ruko itu. Pernah sekali abang dan kakak ipar Herman tidur di salah satu kamar. Abangnya terbangun di tengah malam karena haus dan ingin mengambil air putih. Tetapi alangkah kagetnya melihat seekor kalajengking yang sebesar tangan orang dewasa hinggap di muka istrinya. Abangnya kaget dan tidak berani membangunkan istrinya. Segera dihidupkan lampu dalam kamar dan tiba-tiba kalajengking itu menghilang begitu saja. Kejadian berikutnya adalah ketika Herman melewati dapur muncul penampakan kalajengking lagi sebesar seekor kuda menunggu di sana. Mungkin para pembaca menganggap ini bagaikan film Jawa Nito di West. Tetapi itulah yang terjadi. Herman segera kembali ke kamarnya dan berdoa untuk beberapa menit dan berteriak atas nama Tuhan yang dia percaya sambil melihat kembali. Akhirnya, kalajengking itu sudah lenyap. Perlakuan para anggota keluarga hantu dengan saya dan Herman berbeda. Karena Herman selalu diganggu dalam hal yang lebih positif, misalnya barang dagangan Herman selalu disusun rapi oleh hantu-hantu itu. Walaupun begitu Herman merasa terganggu juga bila mereka muncul di situ. Walaupun bertentangan dengan kepercayaan Herman, Herman akhirnya mendatangkan seorang suhu dari Myanmar yang kebetulan dia kenal dari saudaranya. Suhu dari Myanmar ini sangat low profile, dia tidak menerima sumbangan uang berlebihan. Dia hanya menerima uang secukupnya untuk transportasi serta sangat senang menerima permen dan buah-buahan. Setelah diceritakan kejadian di rumah, Suhu mulai melakukan ritual-ritual di rumahnya yang sedang menyaksikan acara ritual tersebut. Kemudian Herman dipersilahkan duduk di lantai bersebelahan dengan Suhu tersebut. Di ruang itu masih ada 3 saudara Herman. Suhu Myanmar bisa berbahasa Teochew. Oleh sebab itu tidak ada masalah dalam komunikasi. Setelah proses ritual akhirnya Suhu mulai berkomunikasi dengan para makhluk mistis tersebut. Dari situlah kita mengetahui asal-usul para keluarga hantu tersebut. Ternyata, para hantu yang menghuni di ruko ini betul-betul satu keluarga. Pada saat hidup,
Mereka sekeluarga adalah pelayan seorang kapitan Belanda dan Jepang yang bernama Tan Ah Kiam Tan adalah kapitan di posisi kecil di Selat Malaka. Para keluarga sebelum meninggal bekerja dengan Kapitan Tan yang baik hati dengan mereka, hingga akhirnya Kapitan Tan meninggal tanpa wasiat. Akhirnya keluarga ini dipaksa sebagai budak oleh para Fok ke Batam dan akhirnya meninggal di rawa-rawa, tepatnya di bawah ruko sekarang ini. Mereka meninggal tanpa alasan yang jelas. Arwah mereka gentayangan sejak itu. Menurut Suhu, Herman sangat mirip dengan Kapitan Tan dan para keluarga. Hantu mengira Herman adalah mantan tuannya walaupun sering muncul tetapi mereka tidak pernah menyusahkan Herman. Malahan toko Herman di ruko ini selalu ramai dengan pengunjung karena aura pelaris oleh keluarga hantu ini. Akhirnya, Herman membuat kesepakatan dengan para keluarga hantu melalui komunikasi oleh Suhu. Mereka diharapkan tidak muncul di hadapan manusia, tetapi mereka akan selalu diberi sesajen oleh Herman setiap minggunya. Hingga kini ruko tersebut sangat membawa hoki laris dengan jualan-jualan Herman. Nasib Herman juga berubah drastis, segala macam taruhan dan rencana bisnis yang dijalankan melalui ruko itu kini selalu membuahkan hasil yang menyukseskan. Tamat. Sekian cerita horornya. Jangan lupa beribadah dan